Berapa waktu lalu saya sempat kontak Dirjen Hubungan Laut untuk tanya kasus itu. 2 tahun. 2 tahun lalu kalau tidak salah. Dan sampai sekarang belum diusut sampai selesai. 6 orang tenggelam di Laut Papua. Dirjen Lautnya di sini ada, Pak? Ada nggak ya? Hubla, ada. Saya sempat kontak Bapak kan? Kenapa? Dirjen baru ini Pak Adin. Apa? Dirjen baru. Baru berapa lama ya? Kayaknya saya kontak sekitar 1 bulan lalu memang. Saya nggak tahu. Apa dirjen yang lama jadi sekjen apa? Hubla itu. Pernah saya kontak? Iya. Saya kontak itu tidak untuk minta anggaran loh. Saya kontak itu untuk nanya 6 orang yang meninggal di Papua. Dan Bapak masih ada jawabannya sama saya kontak balik Pak setelah rapat. Dan saya tunggu sampai sekarang tidak ada. Mungkin nyawa 6 orang ini murah buat Bapak. Tapi tidak murah buat keluarganya. Mungkin tidak ada hubungannya Bapak dengan mereka. Tapi mereka itu ujung tombak nafkah keluarganya loh. Nah kalau kemudian saya kontak, paling tidak direspon Pak. Percayalah saya tidak akan minta proyek sama Bapak. Asli. Nggak akan bicara anggaran apapun sama Bapak. Asli. Pasti itu. Tapi ketika Bapak tidak merespon dengan baik, menurut saya Pak Menteri, ada nggak sanksi buat sekjen begini? Saya mau nanya apa sikap kementerian terhadap korban 6 orang yang meninggal di Papua kok sama sekali tidak direspon. Apa ya? Maaf ya Pak Wamen ya. Menjijikkan menurut saya. Bisa nggak peduli. Mungkin 6 orang itu mungkin cuma membayar sekian persen gaji Bapak dari pajak mereka. Tapi bagaimanapun juga mereka bayar pajak loh buat gaji kalian. Kok bisa nggak segitu pedulinya Pak pimpinan? Nah yang kedua agak menyimpang sedikit. Saya mau nagih nih mumpung ada Pak Menterinya. Pak Menteri ini kalau bicara ojol nggak datang, bicara anggaran datang. Kapan kita agendakan diskusi bersama terkait dengan tarif? Kenapa? Karena kemarin dari Kementerian Perhubungan disampaikan bahwa tarif hemat itu tidak melanggar hukum. Bagi saya itu kelewatan. Kenapa? Karena itu katanya berdasarkan perjanjian mereka. Pak Menteri baiknya baca pasal 1320 tentang sahnya syarat-syarat perjanjian bahwa Kementerian Perhubungan sendirilah yang kemudian mematok 20%. Artinya tidak ada boleh perjanjian lain yang pungutannya di atas 20%. Program-program apapun itu dengan sendirinya batal demi hukum. Nah menurut saya Pak Menteri, pernyataan-pernyataan begini jangan dikeluarkan dulu. Sebelum kita selesaikan diskusi di antara kita pimpinan. Seperti yang dijanjikan waktu rapat kerja dengan Pak Wamen ya. Ya itu berapa hari itu? Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Adian. Ya, memang ini persoalan kecelakaan saya kira menjadi penting untuk dibicarakan. Tapi tentu kita mesti cari momen yang tepat barangkali. Paling tidak masukan-masukan ini menjadi peringatan dari Pak Awah buat Pak Menteri dan semua jajarannya. Kemudian Pak Edi Purwanto, silakan Pak Edi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 5 DPR RI, kemudian Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Saya mungkin menyambung dengan teman-teman tadi kaitan dengan masalah KMP yang menjadi trending sampai hari ini, kecelakaan itu. Pak Menteri tadi bicara ada manifest. Sementara teman-teman ada juga bicara tidak ada manifest. Kalau misalnya manifest itu ada, ternyata ada 5 orang yang tidak masuk dalam manifest. Yang pertama, Mardiana Tri Susanti. Yang kedua, Jimmy umur 11 tahun. Yang ketiga, Asrop Nathan umur 7 tahun. Yang keempat, Dina dan Bintang umur 2 tahun. Berarti kalau misalnya ada manifest dan tidak ada manifest, jangan-jangan pimpinan ini juga ada odol, overload dalam kapal. Misalnya penumpangnya misalnya sekian ton, tapi ternyata lebih dari itu, sehingga nggak bisa mengcover. Jadi odol ini bukan hanya di darat ternyata, bisa saja overload-nya juga pada kapal.
Kalau kita lihat misalnya ternyata kapalnya juga tidak terlalu tua, 2010. Jadi sebenarnya masih layak sebenarnya. Artinya ada masalah di sistem transportasi kita. Dan ini bagus bagi Pak Menteri karena Pak Menteri baru supaya belanja masalahnya lebih total. Sekali lagi saya mengajak keurusan nyawa nggak boleh kita main-main. Nyawa itu prioritas. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Itu Cicero seperti itu. Dan ini harus menjadi pedoman bagi kita bersama. Yang kedua, ya mungkin menyambung kaitan dengan Pak Adian tadi kaitan dengan ojol. Pak Menteri, publik nunggu Pak. Kita sudah 2 kali RDP, yang pertama Pak Wamen kita belum lanjutkan, yang kedua baru kita lanjutkan. Dan kemarin Pak Wamen juga janji akan menindaklanjuti hasil diskusi kita kemarin, walaupun kawan-kawan tercengang. Ternyata diskusi Pak Kementerian dengan Goto yang justru dibahas kenaikan tarif. Dan itu tidak pernah dibahas dengan diskusi-diskusi kita. Fokus kita adalah potongan sampai 10%. Dan memotong sistem slot, aceng, dan sebagainya yang betul-betul merugikan teman-teman ojek online. Nah, mumpung hari ini ada pimpinan, tidak apa-apa kita bahas pimpinan. Karena mumpung ada Pak Menterinya, yang harapan kita, Pak Menteri mampu membuat decision maker, keputusan yang paling penting buat rakyat Indonesia. Karena selain korban itu kita semuanya berduka tentu, tapi menyangkut dengan 20 juta rakyat Indonesia yang tergantung kepada ojol, kita juga tidak bisa main-main. Artinya yang tadi investigasinya harus dioptimalkan. KNKT tadi Pak Lokot ya luar biasa. Yang 4 tahun bisa 7 tahun ternyata cuma 1 orang. Sebuah negara yang besar begini agak lucu. Jadi banyak PR yang harus diselesaikan walaupun anggaran kita sangat cekak. Terakhir Pak Menteri, saya sebenarnya nggak mau bicara ini, tapi memang dapat mandat dari teman-teman di Kabupaten Bungo. Itu ada Bandara Muara Bungo. Di situ untuk 7 kabupaten, 6 kabupaten di Jambi dan 1 kabupaten Damasraya yang bisa menggunakan Bandara Bungo. Cuman ada problemnya, di situ hanya 4 kali dalam 1 minggu. Kenapa? Karena memang ada pesawat, misalnya Airbus tidak bisa masuk, hanya minta tambahan apron pimpinan, apron 3 sekti. Dan informasinya sudah dianggarkan, tetapi di bintang pimpinan. Kalau itu bisa dibuka, maka untuk kepentingan 7 kabupaten dengan 2,3 juta jiwa bisa menggunakan bandara tersebut.